Hey guys, lanjut podcast Agena. Kita udah menemukan 20 questionnaire dan mainkan. Okay, the first question is, how would you define love? Has your definition changed over time? Coba dulu. Kamu dulu. Yaudah, kamu. Okay. Gimana ya, kayak how would I define love itself? Kayaknya sangat multitafsir sih. Kayak aku bisa bilang aku sayang Gina, aku sayang teman-teman aku sayang orang tua, dan itu bentuk love-nya beda. Cuman kayak to define love itself is that kamu bisa is to be understood and understand the people you love sih. Itu I think how I define love. Dan kayak itu pun terus-terusan berganti setiap tahapnya gitu sih. Kayak it definitely has changed over time due to the experience I've witnessed and had to go through. Kalau kamu gimana? Tapi kayak aku sendiri, how would I define love itu sebenarnya hal yang masih aku pertanyain, sama kayak hal yang masih aku cari definisinya gitu. Tapi kayak mungkin kalau jawaban yang sekarang, aku punya love yang apa ya, yang sama rata. Yang sama rata itu kayak ke teman-teman aku, ke orang tua aku. Tapi kalau ke orang tua aku tuh kayak naik dikit kayak, tapi overall di mereka semua, di orang-orang di lingkungan aku punya love yang sama rata. Tapi buat certain people, kayak misalkan kayak kamu, atau mungkin kayak Syaban, atau ke orang tua aku, teman-teman terdekat aku, itu punya kapasitas buat aku ngedefine love itself gitu loh. Jadi enggak, dan kayak gimana aku nge-treatnya tuh kayak apa ya, sesederhana aku nggak ngerasa guiltnya, nggak ngerasa apa sih namanya, aku nggak shameless untuk ngasih semuanya gitu, nggak setengah-setengah lah gitu. Ya kamu ya go big or go home gak sih when kamu menyayangi seseorang, mau itu siapapun itu. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya mengatakan soal pukul rata, kayaknya aku juga mau pukul rata semua orang sih. Kayak gimana kayak sekarang pandangan aku kayak orang-orang ya udah aku pukul rata aja gitu. Okay. Next. Anjing. Kayaknya nggak mau. Aku pilih-pilih aja deh. Pertanyaannya bangsat. Sorry. Menurut kamu, can love truly change someone? If so, how? Respecter ya. Bajir. Ada aku mana sih? Oh ada. Sorry teman-teman. Gimana tadi apa? Can Love truly change someone. Ayo kita siapa dulu? kamu dulu deh. Aku ya. Menurut aku kayak iya sih, bisa sih. Kayak contohnya di aku aja, kayak ini sekalian jawab yang if so how, caranya kayak gimana love bisa mengubah aku. Kan mungkin kayak dorongan dari love itu sendiri bikin aku berubah, karena ya kayaknya emang naturnya kayak gitu deh. Kayak yang bisa bikin apa ya, faktor, maksudnya bisa kayak pertanyaan tadi,
faktor yang bisa bikin kita berubah ya salah satunya love itu, atau mungkin kayak experience lain, maksudnya itu kuat gitu loh buat mengubah seseorang. Tapi kayak kalau dari when you put it that way, aku setuju sih. Cuman kayak itu only change people on the surface aja sih menurut aku. Kayak diubahnya secara di surface aja. Kayak yang sebenarnya dia jati diri orang, menurut aku memegang prinsip jati diri orang itu nggak bisa berubah. Oke. Dan kayak baru kelihatannya emang lama-lama banget. Tapi iya sih, bener sih. Karena kayak I learned that from my sister, dan dia kayak bilang kayak orang mah gak bakal bisa berubah gimana-mana. Kayak the second time aku putus kayak sama ini yang official ex ya, itu kayak putus terus kayak my sister said kalau dia sayang sama lu lah, kalau dia sayang sama lu seberapa gede kecilnya masalah, mau aneh, mau bocil atau gimana, kayak dia tetap sama lu. Itu mah tandanya dia udah gak sayang sama lu. Dan kayak weirdly aku percaya, karena kayak sebenarnya ada yang dia incer juga gitu, kayak trigger warning, kayak emang pengen ngentot doang sih. Dan kayak menurut aku kayak, dan kayak berkaca pada yang terakhir juga, kayak my year long relationship, kayak gak bisa berubah deh. Karena kayak there's kayak gue tuh tipikal orang yang kayak I always have a smidgen of hope for someone. I used to have. Dan kayak aku berharap dia bisa dia bisa berubah, dan kayak dia mau ngomong perasaannya dia ke aku, dan mau mengerti apa yang aku suka apa. Dan tapi malah aku hanya selama ini nurutin apa yang dia suka aja. Jadi kayak love cannot truly change someone deep inside. Oh, maksudnya kayak gue kan ngerti kayak jadi kita yang ngerasain atau kayak kita yang ngasih dan orang lain ngerasain gitu. Kita bisa ngubah orang atau kayak kita yang berubah gara-gara kayak itu it can go both ways sih. Soalnya kayak can love truly change someone, kayak bisa nggak seseorang itu berubah karena cinta? Dan menurut aku itu enggak. Kayak kembali lagi ke diri kita, kembali lagi ke awan pasangan kita gitu ya. Oh, berarti jawaban aku tadi tuh untuk aku sendiri. Kayak kalau aku sayang sama orang, aku bisa berubah sih. Aku bisa. Tapi kalau aku ngasih orang kayak rasa sayang aku setuju sama orang kayak belum tentu bisa berubah, karena balik lagi kayak dorongannya tuh bukan dari kita tapi dari jati diri masing-masing gitu. Iya, kayak kalau mau berubah itu tuh harus ada dari kemauan sendiri gitu loh. Gak bisa karena orang. Mungkin kayak ada yang berubah dari seseorang karena, kalau misalnya orang bilang gue berubah karena dia atau gimana, itu emang udah ada drive-nya dari kamu pengen berubah. Tapi kayak dan kamu udah punya alatnya itu. Iya, kamu udah punya alatnya. Ya alatnya itu adalah validasi dari dia gitu. Tapi sebenarnya itu ke-build dari diri sendiri juga sebenarnya. Sebelum itu kayak aku bisa kayak gini juga karena kayak aku pengen aja kayak gini, karena I want to have a big breakthrough for myself because I'm just really tired dan segala-segalanya, dan aku rasa gak ada hope lagi lah Memek gitu. Sorry disensor ya editor. Lanjut. How do you handle kenapa anjir? Enggak kelihatan. How do you handle disagreements or conflicts in a relationship? Gue aku dulu. Aku sih jujur aku sukanya ngomongnya baik-baik, tidak ada yang saling menyalahkan, dan nadanya nggak ada yang memancing. Tapi aku kayak kebetulan aja nih, semua mantan aku tuh kalau ada masalah atau apa pasti diem, kayak they have
unresolved anger issues gitu loh. Jadi kayak I just wanted it to be clear dan kayak baik-baik aja, tapi kadang kayak setiap berantem itu karena diam-diaman kayak tiap ada minor disagreements langsung kayak putus, dan itu kayak dari zaman aku SMA dan kayak dari my year of kayak my recent relationship aja kayak dia diam aja tuh aku kayak takut kalau kita berantem nih, takut ya alwaysnya kayak putus kayak gitu. Sampai tuh poin kayak I always see a pattern sih, karena kayak tiba-tiba tuh ngediamin aku lama banget, kayak gak lama pun kayak ngediamin aku aja, tapi kayak maybe it was because aku ada codependency problem mungkin ya dulu, dan kayak I took things way too seriously, dan kayak jadinya akunya kepikiran gitu. Tapi kayak kalau dari diri aku I just wanted it to be clear, ya udah aku tidur dulu, stable dulu, baru bisa ngehandle gitu. Kamu gimana? How I handle a disagreement or conflict gitu, kayak jujur aku baru ada di relationship yang menurut aku lumayan serius gitu, dan kayak banyak konflik. Tapi kalau disagreement itu aku nggak pernah ngomongin tentang disagreements aku, karena mungkin apa ya, itu cuman ada di aku doang, di opini aku, dan yang menurut aku nggak perlu aku share. Tapi dari pasangan aku sendiri ya emang sering ada disagreement dari dia, yang kayak dia nggak setuju sama misalkan kayak hal ini harusnya kayak gini loh, harusnya kayak gini. Terus kayak aku ngerasa nggak tahu ya, mungkin emang sekarang lagi fasenya sama orang yang kurang stable juga, jadi aku ngerasa sedikit aku ngerasa kayaknya aku nggak berhak buat permasalahin opini dia gitu loh. Jadi kayak ya udah aku dengerin aja, dan okay, I learned kalau dia maunya kayak gimana, karena jujur kayak gue tipe orang yang lebih mau kayak setuju sama apa yang sama orang yang gue sayang gitu. Jadi kayak gue lebih prefer mereka yang merasa udah cukup gitu loh, daripada gue yang cukup. Maksudnya kayak lebih mau gue nggak mau ngelit harus kayak gini. Gue tuh lebih yang kayak nurutin apa kata pasangan gue atau orang yang gue sayang gitu. Kayak how I handle conflict, ya pastinya gue mau ngobrol, tapi kalau gue need times ya gue pasti bakal ngomong kayak gue perlu waktu bla 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 bla. Dan kalau kayak kiranya udah gak kuat banget, gak ada energi untuk bilang kalau gue butuh waktu, ya yaudah sorry banget, tapi kayak gue tinggalin. Dan kenapa gue tinggalin, karena menurut gue valid aja gue tinggalin, karena masalahnya sepele cukup atau berat? Cukup berat untuk gue ngomong dengan stable gitu loh. Berpura-pura untuk stable pada gue lagi unstable tuh susah. Makanya kayak ya udah gue nggak ngasih kabar dulu gitu kayak hari ini 2 kali sih, karena itu menurut gue udah kayak ya udah overload banget. Sama ya pasti kayak gue obrolin sih, cuman kayak di pasangan gue yang sekarang ini kayak he cannot find a solution dan gimana cara fix the problem in the relationship gitu loh.
Jadi kayak ya udah, ya apa masalah kemarin-kemarin tuh nggak pernah selesai. Dan jujur itu bikin irritated banget sih, kayak sampai sekarang jadi ngaruh ke perilaku kita berdua gitu, karena ada permasalahan yang belum kita selesain. Jadi kayak ada traumanya masing-masing. Tapi sekarang jujur gue udah mulai kayak ngerasa oh kayaknya nggak apa-apa kalau dia nggak lead the conversation waktu ada konflik. Jadi gue inisiatif sendiri mulai sekarang, cuman jujur lagi nggak ada energi. Jadi kayak yaudah, I try my best next time. Wish. Okay. Do you think soulmates exist, or is love more about choosing someone? Mau siapa dulu? Kamu dulu deh. Tapi aku nggak percaya sama soulmates yang kayak misalkan kayak gue bakal ketemu jodoh gue, tapi nanti bukan sekarang, yang benar-benar the one, so the number one soulmates gitu. Karena jujur gue belajar dari agama gue gitu. Gue pernah nanya waktu apa namanya, ada kelas gitu kayak kalau misalkan kita cerai sama pasangan sama suami sama istri kita, terus kita menemuin salah waktu itu pertanyaan gue tentang isu apa namanya, kayak permasalahan poligami gitu. Kayak gue bingung gitu, kalau istrinya ada 3 misalkan atau ada 2, terus jodohnya siapa? Jodohnya 3-tiganya gitu. Terus kayak gue belajar gitu, kata dosennya, jadi jodoh itu bukan kayak orang yang bakal kita temuin dan itu bakal the only one gitu loh. Tapi buat waktu sekarang juga kita udah punya soulmate kita. Kayak misalkan gue ketemu Aurel, Ya, itu pun soulmate karena kita bertemu. Iya, kita bertemu, kayak jiwa kita berasa ada ikatan gitu. Iya. Jadi sebenarnya soulmates gue di mana-mana. Iya. Kayak the term soulmate is like jiwa kamu yang bisa bertemu dengan jiwa yang lain gitu loh. Jiwa yang istilahnya selaras lah dengan kamu, yang saling membutuhkan. Kayak jadi kayak in the terms of love, kayak whether do soulmates exist, or is love more about choosing someone? Gue juga mikirnya kayak we're more like choosing someone. Cuman kalau kita bedah lagi pakai perspektif agama nih ya, kayak agamanya kalau misalnya Buddha tuh aku yakin it's more about choosing someone, karena kayak it's talking about karmic and stuff. Tapi kalau kayak di ini gak sih, misalkan di ras Batak, mereka kan kayak punya kepercayaan kalau kayak kalau mereka udah nikah, mereka bakal setia aja sama satu pasangan ini. Karena itu bukan Batak aja, itu ada latar belakangnya. Apa tuh? Ya kalau kamu ngomong suku, kita nggak boleh matokin suku gini, soalnya kayak when it's about, tapi beda aja gitu loh. Beda sih, tapi kayak kalau di Batak itu gitu banyak banget yang main cewek sih sebenarnya, jujur. Oh iya. Soalnya aku nanya ke Hotna kan, kayak gimana ya, kalau di Batak bla, terus kayak kan dia ngejelasin kayak gitu, dan aku percaya sih, maksudnya dari aku adanya Hotna berarti baik-baik aja. Iya, karena sih, kayak keluarga aku, adiknya papa aku jujur kayak untungnya cowok Batak yang baik. Kayak banyak di luar sana, apalagi yang BTL, Batak tembak langsung, yang dari Medan, dari Samosir gitu, pasti kerjanya main cewek, mukulin istri tiap malam. Itu kalau misalnya kita talking about ethnicities. Cuman kalau kita dari perspektif agama, itu latar belakangnya kenapa Batak tuh cuma sekian satu pasangan, yang mau seanjing apapun pasangannya, sebangsa apapun, kayak mereka mikir kayak apa gue salah nikah, they won't dare to do a divorce. Karena agama Kristen dan juga agama Protestan atau Kristen Katolik itu ada di state di Bible-nya, pernikahan itu hanyalah satu dan sakral, tidak bisa diceraikan kecuali maut yang memisahkan gitu. Dan makanya jujur yang aku suka gitu ya dari agama Katolik gitu. Tapi bukannya artinya aku bakal gimana ya, karena kayak aku belajar juga kayak di Katolik itu boleh beda agama.
nikah di gerejanya nggak apa-apa, nggak dipaksain untuk kamu convert dulu, tapi kamu emang harus menjalankan kayak katakumen, dimana kayak persiapan pernikahan, apakah kamu siap, bla 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 bla, dan juga konsultasi agreement, anaknya nanti agamanya apa, kamu boleh beda agama tapi anaknya harus ikut Katolik kayak gitu. Oh iya. Ya tapi ya kembali lagi itu agreement bersama pasangan sih, cuman kayak menurut aku it's more about choosing someone, dan kayak kalau dari yang what I believe ya, karena kayak soulmate benar kata Gina kayak banyak di mana-mana anjir. Tapi actually kayak sebenarnya punya idealis sendiri, kayak I wanted to be the one gitu loh sebenarnya. Kayak kalau aku punya idealis kalau aku bakal ketemu seseorang yang cuman yang kayak bener-bener it's my true soulmate gitu loh. Cuman sampai sekarang kayaknya buat ada harapan ada idealis aku terpenuhi itu kayak baru 20% gitu loh, karena nggak tahu kayak selalu dipatahin gitu loh kayak harapan aku. Makan Anjali ya, sorry guys, kita mau makan. Mana? Yuk, jemput. Mau mandi dulu. Kayaknya Amar aja nggak mandi deh kayaknya. Oh iya, udah nggak usah, pakai tupuk aja. Ya udah, oke, lanjut tadi. Oke. Cari dulu. How do you heal after? Shit. Ya ini jawabannya aku yang jawab aja. Iya itu aku nggak mau jawab, aku nggak. Oh masih proses. Heartbreak kan bukan relationship yang ada label doang. Aku juga gak ada label gitu. Ya kan gue juga gak ada label ya. Ya yaudah. Kocak. Actually kayak I handle kayak heartbreak yang pertama bang, kayak kalau misalnya freshly itu sangat bad sih, kayak I can only cry, it's just so burdening dan capek banget gitu. Kayak I never done things to hurt myself, tapi the recent one itu kayak he really made me want to die. Kayak dia orangnya selalu self-centered kemana-mana, cuman kayak yang bikin aku benar-benar heal tuh kayak aku reconnecting sama lama banget laki lo. Emang punya laki? Omelin aja, bilang omelin. Bentar. Ya kayak I try to busy myself sih, kayak be more productive, kayak karena that's the only thing that can mend how I feel. Cuman kayak aku kayak ada sering berefleksi aja, jadi kayak lebih I had an epiphany, kayak I reconcile with my friends, terus kayak aku lebih produktif, lebih bisa mantau segala macam, dan it's very grateful aku bisa melakukan itu sih. Nah, capek. nggak usah dilanjut lagi guys. Udah nih. Udah. Oke guys, podcast kali ini cuman 5 pertanyaan aja ya. Oh ya, nggak kuat ternyata. Capek. Belum settle. Belum stable. Oke, ya udah kita. Sudah biasa sih. Omelin. Udah saat ini aja, udah ngomong belak-belakan aja, lu lama banget anjing lu. Bareng sama gue tapi gitu. Oke guys. Podcast volume 1. Capek. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terserah kalau mau dengerin. Terserah kalau misalnya mau didengar, kalau kita kayak admin Gina bakal
nawarin, cuman kayak kalau mau denger silakan. Iya, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh follow IG aku dulu biar bisa kalian tanya-tanya lagi soal Ya, topik kali ini. bisa follow IG aku juga @tmraurelia, I-nya ada 2. Ya kalau aku di Vaya Valentine, kalau mau di Twitter juga boleh, TikTok juga boleh, ada Ame Pops. Kalau mau di Mutual Spotify boleh. Gimana tuh coba? Gimana ya? Kalau mau ketemuan aja di Universitas Indonesia, FIB, kayaknya jurusan filsafat. mending ketemuan aja karena saya orangnya males buka sosmed gitu sekarang. Iya, jujur. Kayak gini aja kadang aku balas lama banget sekarang. Ya sama aku juga kok, kamu juga lama banget, maaf ya. Apa-apa. Ya udah deh guys, bye bye, thank you, see you next time. Peace out. Peace out.